Salam sejahtera untuk Bapak Ibu persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada pada minggu kedua sengsara Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu di dalam seminggu ini boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah Kamis 25 Februari 2021 di saat ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu persekutuan yang terkasih di saat ini yang boleh mengikuti ibadah live streaming dari rumah kediaman masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan ibadah yang akan dilaksanakan di saat ini. Ibadah di saat ini akan dipimpin oleh Bapak Syamas Samuel Seli. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu persekutuan yang terkasih bersama dengan anak-anak kita siapkan nyanyian rohani nomor 21. Kita akan menyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua dengan penuh sukacita untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Ibu, anak-anak, mari berdiri dan kita akan menyanyi pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kami mempersilakan Bapak Syamas untuk memimpin kita dalam ibadah di saat ini. Jemaat diundang berdiri. Nyanyian rohani nomor 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Persekutuan Jemaat Sola Gratia yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah. Habiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah keluarga yang akan kami laksanakan saat ini, kami alaskan dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk. Kita bersama-sama akan bermazmur. Saya mengajak jemaat untuk membuka dari Mazmur, kitab Mazmur
pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke. Saya mengajak Tuhan untuk kita bacakan bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 ke ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dari bacaan ini. Tuhan tempat perlindungan. Kita bersama-sama akan membaca mulai. Untuk pemimpin Tuhan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur bunyinya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memana orang yang tulus hati tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan pula isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dan Mazmur dan kita merespon Mazmur pujian ini dengan kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 55 ayat 1 dan ayat yang keempat. Hatiku beriman. Ayat yang keempat. Kita akan masuk dan firman hari ini. Kita sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita Bapa di dalam surga, sungguh anugerah terbesar yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini
Walaupun dalam situasi pandemik, ya Tuhan, Engkau masih tetap menjaga serta memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam ibadah keluarga yang terjadi pada hari ini. Walaupun melalui media, ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Bapa di dalam surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 10. Namun sebelum kami membuka dan membacanya, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus dan hikmat sehingga memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Persekutuan Jemaat Sola Gracia yang Tuhan Yesus kasih, kita buka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama setelah saya bacakan pokok bacaan kita pada hari ini. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu berkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun kaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki pembaca.
persekutuan jemaat Sola Gratia yang Tuhan kasihi, dalam minggu kesengsaraan yang kedua yang kita sudah dengar di minggu ini dalam bacaan yang sama pada hari ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-10, saya membuat satu tema yang berjudul kesulitan adalah proses kematangan iman. Ketika mengusulkan sesuatu agar orang terima, itu mudah sekali. Menyarankan agar orang melakukan, itu pun juga sangat mudah atau sama. Tetapi bagaimana menunjukkan pada diri kita sendiri dalam mengikuti atau sanggup menghidupi apa yang kita usulkan atau yang kita sarankan. Itu menjadi persoalan tersendiri. Menyampaikan tentang kebenaran atau menuliskan tentang ajaran-ajaran yang ideal juga saya secara pribadi mungkin tidak terlalu sulit. Karena kita sudah jelas mempunyai referensi-referensi yang cukup banyak. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, pasti kita akan dapat semuanya di dalam Alkitab kita. Ada begitu banyak fasilitas atau sarana pendukung untuk kita menulis semuanya itu. Yang menjadi persoalan adalah apakah orang yang menulis atau mengusulkan ataupun menyarankan seperti telah menggumuli secara pribadi, menghidupi benar apa yang ditulis dan diajarkan, yang menjadi persoalan. Persekutuan Jemaat Sola Gratia yang Tuhan Yesus kasihi, dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 berisi kesaksian mengenai Rasul Paulus. Dalam pelayanannya, Paulus mempunyai sejarah kehidupan yang mula-mula membenci umat Allah, menolak kebenaran Allah, dan hidup dalam kebenarannya sendiri. Tetapi oleh kasih dan anugerah Allah, maka ia telah mengalami pertobatan. Hidupnya diperbaharui menjadi pelayan Allah. Hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran Allah. Dan melayani Allah dengan sepenuh hatinya. Jadi bukan setengah-setengah hati. Dia melayani Allah dengan sepenuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Korintus, Paulus menyarankan dan menghimbau banyak hal agar orang ikuti. Salah satunya adalah seperti yang terdapat di dalam ayat yang kedua Korintus, ayat yang terdapat dalam Korintus 6 ayat 1 dan 2. Di sini Paulus mengimbau kepada jemaat agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diterima. Saya ulangi bahwa di dalam ayat pertama dan kedua itu ditulis bahwa di sini Paulus menghimbau kepada jemaat agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu yang sudah diterima. Agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Paulus meminta kepada mereka agar
bersegera meresponi dan menjaga anugerah Allah. Selagi Allah masih memberi waktu untuk itu. Selagi Allah masih membuka diri untuk ditemui. Jika sudah waktunya tiba, maka tidak ada lagi kesempatan yang bisa diulang kembali. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ayat yang kasih Tuhan, tidak sekedar memberi saran ataupun arahan, tidak cuma mengajak atau mengimbau. Paulus sebagai pelayan Tuhan haruslah menunjukkan jati dirinya. Telah menghidupi anugerah Allah itu. Pertama, dengan berusaha keras menjaga diri agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Menjaga diri agar pelayanan yang sudah dirintis tidak tercela orang. Dapat kita lihat di ayat yang kita. Menjaga jangan sampai ada orang yang kemudian bisa berkomentar bahwa dia cuma bisa mewartakan, cuma bisa mengimbau, tapi tidak sanggup melakukan. Yang kedua, menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung risiko melayani. Sekuat tenaga menahan diri atau menerima diperlakukan tidak baik, tanggung penderitaan, kesesakan, dan kesukaran dalam kesabaran. Ini kita bisa juga dapat ditemukan di dalam ayat yang keempat dari bacaan kita. Rela menanggung siksaan fisik, hidup terpenjara, kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan ketiga, menunjukkan integritas seorang pelayan sebagai situasi dan seberat apapun tentang yang dihadapi, entah itu ketika dia harus menanggung ketika dalam penjara atau menghadapi kerusuhan, baik dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, atau ketika kondisi memaksa dia harus berpuasa. Paulus tetap sama, tetap menjaga kemurnian hatinya. Pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih tanpa ada sedikit pun ada kemunafikan di dalam hidup. Bahkan ketika tidak dihormati oleh orang, ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, atau ketika dipercayai, Paulus menerimanya dengan ikhlas. Dapat kita lihat bacaan kita di ayat yang kondisi sulit melayani, kondisi tidak diterima atau kondisi mendapat derita karena pemberitaan justru membuat Paulus semakin kuat, matang dalam mengikuti jalan Allah. Kepada jemaat di Korintus,
Paulus menyampaikan betapa di tengah-tengah anggapan orang bahwa dirinya penipu, namun justru dipercayakan tugas yang mulia padanya. Sebagai orang yang sepertinya tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, namun sungguh hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Pada ayat yang sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dapat kita temui dalam ayat. Kumpulan kehidupan yang seolah-olah bertentangan, yang Paulus tunjukkan memberikan makna tersirat bahwa menjaga anugerah Allah memang tidak mudah. Menjaga anugerah Allah memang tidak mudah. Tak jarang ada penderitaan dan kesusahan. Namun dari penderitaan dan kesusahan itu, Paulus justru dapat merasakan betapa Allah punya karya besar dalam menjaga dan memelihara dia. Pada suatu sisi, Paulus mengalami semua kepedihan secara manusiawi. Namun hal itu tidak lantas membuat dia dan pelayanannya hancur. Sebaliknya justru makin memantapkan Paulus untuk setia menjaga anugerah itu yang sudah diberikan Allah kepadanya. Semakin menunjukkan kualitas Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini ada pesan-pesan yang mungkin yang dapat kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, yang patut kita hayati, kita hidupkan atau kita lakukan, yang menjadi kekayaan rohani bagi hidup kita berdasarkan pengalaman iman dan pelayanan Rasul Paulus di jemaat Korintus. Pertama, hidup yang kita jalani ini bukan sekedar kesempatan, melainkan yang lebih utama adalah kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Hidup dan perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kasih karunia yang terbesar bagi kita ialah Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Karena itu, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Yang kedua, berdasarkan kasih karunia Allah, maka semua orang percaya adalah pelayan. Saya ulangi bahwa berdasarkan kasih karunia Allah, maka semua orang percaya adalah pelayan. Panggilan pelayanan dalam keluarga, jemaat dan gereja merupakan tanggung jawab semua orang percaya sesuai kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hidup, yang ketiga, dalam hidup dan pelayanan kita diperlukan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, serta berbagi tantangan kehidupan. Sebab iman kita bertumbuh
kuat dan tahan uji dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Yang keempat, pengalaman Paulus dan teman-teman sekerja seperti dalam ayat 8-10 menggambarkan hal yang kita hadapi sebagai akibat dari status sebagai murid Yesus yang melayani. Semua itu bukan tanda kegagalan atau kekalahan, melainkan bagian dari kasih karunia Allah agar kita kuat bekerja, melayani Allah dan sesama. Amin. Untuk merespon renungan kita pada malam hari ini, saya mengajak jemaat kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan untuk Tuhan yang kita sudah baca dan Persekutuan Jemaat Sola Gracia yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu, kita akan bernyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 133. Nyanyian rohani 133 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jiwa puji Raja Sorga. Sampai hidupmu sembuh, puji Raja,
ayat yang kedua. Dia yang mendengar doa, jika sekarang semua diberinya sokongan. Puji Raja, puji Raja. Tuhan jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita doa, kita bersyukur dan syafaat kita. Mari kita. Tuhan Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami menyebut dan memanggil nama-Mu. Di malam ini kami datang bersekutu bukan karena suatu kebetulan, tapi ini adalah kepatutan kami atas anugerah dan kasih yang berlimpah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Jadikan iman kami bertumbuh dan berpengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pegangan hidup untuk dinyatakan dalam keseharian di mana kami berada. Jadikan kami orang-orang yang taat, seperti firman-Mu yang kami baca dan renungkan di malam ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena menanti lawatan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, hamba sadari sebagai manusia punya banyak keterbatasan dalam menyampaikan firman-Mu. Namun hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau dapat menyempurnakan dan mampukan setiap jemaat yang mendengarkan untuk mengerti maksud firman-Mu. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami naikkan syukur atas segala berkat yang sudah kami terima dari Engkau ya Bapa. Apa yang kami dapat dan kami persembahkan tidak sebanding dengan kasih dan pernyataan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Berkati setiap pemberian dari jemaat-Mu di malam ini. Begitu pula bagi jemaat yang belum sempat memberikan Tuhan. Berkati usaha dan kerja dan pergumulan hidup mereka. Berkati pula Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bersama dengan ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Sola Gracia yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau adalah tabib yang agung, Engkau penuh mujizat. Kami mohon ya Tuhan, jamah setiap bagian-bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Lebih khusus kami serahkan situasi saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di mana hidup kami dalam ketakutan dengan adanya COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau pulihkan. Bapa di dalam surga, kami serahkan pendeta jemaat kami, Ibu Olga Pondoko Tuflasat. Tuhan berikan kesehatan, berkati keluarga dan juga pekerjaan pelayanan di jemaat kami. Akhirnya ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, yang kami buat melawan kehendak-Mu.
lewat pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami, maupun perbuatan-perbuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita buka bersama-sama dari nyanyian rohani 154. Kita buka bersama-sama dalam nyanyian rohani 154. Kita akan menyanyi ayat yang pertama. Kita akan menyanyi satu ayat saja, itu ayat yang pertama. Untuk itu saya mengundang atau mengajak persekutuan jemaat untuk berdiri. Jika jiwaku berdoa. Pada kita di hari ini, kita siapkan hati kita. Tuhan Allah yang baik, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami sanggup hidup sesuai maksud-maksud-Mu, demi memuliakan Engkau dan diberkati oleh-Mu sampai selama-lamanya. Demikian ibadah Persekutuan Jemaat GKI Sola Gracia dari week 1 sampai dengan week 8 boleh terjadi dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu persekutuan yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Syamas Samuel Seli yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita dalam ibadah di malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia, tapi juga pemain organ dan semua Bapak, Ibu, anak-anak yang terlibat dalam pelayanan ibadah di dalam minggu ini hingga sampai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai hidup ini
memberkati kita di dalam minggu-minggu sengsara yang kedua. Demikian, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.